Saudara-saudariku, salam jumpa kembali. Semoga kabarnya sehat semua, selalu merasakan kebahagiaan karena rahmat Allah. Di program Katekese Online, mendalami pesan Injil Harian, kita bertemu kembali, dan pada kesempatan ini, kita akan merenungkan teks Injil Lukas pasal 11, ayat 47-54. Ini adalah bahan Injil Liturgi Harian pada Kamis 15 Oktober 2020, yang dalam gereja bertepatan dengan perayaan seorang wanita suci, yaitu Teresa Sanchez de Capeda y Ahumada, atau yang juga lebih dikenal dengan nama Teresa dari Avila. Atau setelah diakui oleh gereja sebagai orang suci atau sebagai santa, ia juga dikenal dengan nama Teresa dari Yesus. Namun pada kesempatan ini kita tidak akan berbicara tentang sejarah atau kisah hidup pribadi orang suci ini. Melainkan bagi kita sudah sangat menggambarkan dirinya ketika kita ingat dengan satu semangat hidupnya, yaitu Solo Dios Basta. Tuhan sudah cukup. Artinya memiliki Tuhan itu sudah lebih dari segala sesuatu. Ia memilih ungkapan itu untuk moto hidupnya dan menjadi strategi andalan ketika harus melewati tantangan dan godaan untuk berbuat dosa dalam hidup. Baginya, ketekunan, kesabaran, dan cinta dalam doa belum cukup. Harus ditambah lagi dengan satu langkah beriman, yaitu kepasrahan total pada penyelenggaraan cinta Tuhan. Nah, pengalaman beriman Santa Teresa ini, saudara-saudariku, mengingatkan saya pada nasihat-nasihat Rasul Paulus dalam teks-teks kitab suci liturgi harian yang kita dengar atau kita baca pada hari Selasa dan hari Rabu. Inti nasihatnya adalah ajakan bagi semua murid Yesus Kristus untuk memelihara martabat hidupnya sebagai anak-anak Allah dalam pilihan cara hidup suci. Alasan Rasul Paulus amat jelas dan masuk akal, seperti diungkapkannya dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercela di hadapannya. Alasan Paulus ini semestinya juga menjadi alasan kita untuk hanya memilih cara hidup suci. Atau dalam istilah Paulus, hidup dalam pimpinan Roh Allah. Dicontohkan, orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah itu, dia hidup dengan semangat, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengapa begitu? Pertanyaannya. Ya, sebab cara-cara hidup lain yang mengikuti kemauan manusiawi atau kedagingan seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, pemujaan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kedengkian, pemabuk, pesta pora, dan lain sebagainya, itu semua disebut oleh Rasul Paulus hanya akan mencelakakan diri sendiri dan bahkan tidak memungkinkan kita mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku, berbagai cara hidup yang menyesatkan ini sering ditutupi oleh banyak orang dengan alasan wajar, karena masih manusia, maka masih memerlukan ini, itu, dan lain sebagainya, masih pengen itu, dan lain sebagainya. Lalu dianggap biasa saja dan lumrah. Padahal, kalau dipahami dengan cara begitu, ini secara otomatis akan memunculkan perbuatan-perbuatan lainnya yang lebih buruk. Parahnya lagi, lalu kemudian mengajak atau menjerumuskan orang lain ke situasi buruk yang sama tersebut. Tuhan Yesus menemukan begitulah yang terjadi dalam diri beberapa kaum Farisi dan ahli Taurat dalam teks Injil Lukas 11 ayat 52. Mereka menghalalkan kejahatan demi kepentingan pribadi. Maka Tuhan Yesus mengecam dan mengutuk perbuatan tersebut. Karena jika ini terjadi, lalu mereka pakai sebagai alat mengelabui orang lain, maka mereka telah menghalangi orang yang berusaha masuk kerajaan Allah. Sampai di sini barangkali kita akan berpikir, sebegitu parahkah Tuhan Yesus akan memperlakukan kita ya? Karena
ya kita masih banyak kelemahan manusiawi. Saudara-saudariku, daripada berpikir soal hukuman, lebih baik kita memahaminya. Pesan dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 52 dalam berupa kecaman-kecaman itu, ini lebih sebagai undangan yang penuh kasih dari Tuhan sendiri. Untuk apa? Untuk tidak berlama-lama menikmati dan menenggelamkan diri dalam pengalaman hina, dan yang bahkan malah merendahkan martabat hidup kita sebagai umat Allah. Jangan pula lalu kita berdoa, ya kalau memang Tuhan inginnya begitu, ya seharusnya dia mencabut, dia membuang, dia mengambil semua keinginan dan kelemahan manusiawi kita. Itu juga pikiran keliru. Sebab yang kita miliki secara manusiawi ini adalah anugerah yang terbaik selama kita hidup. Tetapi catatan pentingnya adalah bukan untuk membuat kita lalu mengorbankan kehormatan karena menyerahkan diri pada kepuasan nafsu dan sikap egois. Itulah mengapa Santa Teresa mengajak kita untuk berani memegang prinsip Tuhan saja sudah cukup. Nah, karena dari Tuhan sudah banyak hal-hal baik dan membahagiakan telah kita terima. Bahkan, pemeliharaan dan kesempatan untuk berubah dan menjadi semakin lebih baik dari hari ke hari, dari hari sebelumnya, juga terus-menerus diberikan dan dipercayakan kepada kita. Saudara-saudariku, semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga selalu dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.